Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 2511306084. Pada masa reformasi, pendidikan Islam mengalami perubahan karena adanya kesadaran bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memperlakukan pendidikan Islam. Oleh karena itu, era reformasi mendorong adanya perbaikan dan pembaruan kebijakan agar pendidikan Islam tidak lagi dipinggirkan, melainkan diakui dan dimasukkan secara resmi ke dalam sistem pendidikan nasional. Berikut adalah poin-poin yang melatar belakangi perkembangan tersebut. Yang pertama, koreksi terhadap kebijakan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam belum mendapatkan perhatian dan perlakuan yang setara dengan pendidikan umum. Madrasah dan pesantren sering dianggap sebagai pelengkap saja. Era reformasi hadir untuk memperbaiki kondisi ini dengan menuntut keadilan dan kesetaraan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, kondisi internal dan kebutuhan modernisasi. Pendidikan Islam menghadapi tantangan dari dalam, seperti metode pembelajaran yang masih tradisional dan kurang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan modern. Ketiga, tuntutan integrasi dan pengakuan status. Melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, madrasah diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional. Hal ini memperkuat posisi pendidikan Islam dan menyetarakan ijazah madrasah dengan sekolah umum. Keempat, respon terhadap globalisasi dan tantangan zaman. Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menyiapkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu menghadapi tantangan teknologi, budaya, dan perubahan sosial yang cepat. Dan yang kelima, otonomi dan pemberdayaan lembaga pendidikan. Pesantren dan madrasah memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum dan manajemen sesuai kebutuhan masyarakat setempat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam di masa era reformasi. Yang pertama, integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Pada era reformasi, pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap pendidikan Islam dengan memasukkannya secara resmi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam tidak lagi dipisahkan dengan pendidikan umum, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, transformasi kurikulum pendidikan Islam mulai disesuaikan dengan standar nasional tanpa menghilangkan ciri khas keislamannya. Dan yang ketiga yaitu peran organisasi Islam. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan besar dalam perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi. Era reformasi 1998, era titik balik pendidikan Islam. Yang pertama, ruang kebebasan baru. Perubahan politik pasca tahun 1998 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pendidikan Islam untuk berkembang secara mandiri. Lembaga pendidikan Islam tidak lagi berada di bawah kontrol ketat negara. Yang kedua, pendekatan inklusif. Di era reformasi, pendidikan Islam mulai bersikap lebih terbuka terhadap perbedaan pemikiran dan metode pembelajaran. Ketiga, integrasi keilmuan. Pendidikan Islam pada masa reformasi mendorong penyatuan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemisahan keduanya secara tegas mulai ditinggalkan dengan tujuan melahirkan generasi yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga kompeten dalam bidang sains, teknologi, dan sosial. Berikutnya yaitu tokoh-tokoh reformasi pendidikan Islam. Pertama, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid dikenal sebagai pemikir Islam yang mendorong pembaruan pemikiran pendidikan Islam agar lebih rasional dan kontekstual. Yang kedua, Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin memiliki peran strategis dalam penguatan kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam memperjuangkan posisi madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga, yaitu organisasi Islam. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis berperan aktif dalam mendorong kemajuan pendidikan Islam melalui pendirian sekolah, madrasah, dan pesantren. Selain itu, organisasi-organisasi ini juga terlibat dalam advokasi kebijakan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tantangan zaman.
Perubahan kurikulum pendidikan Islam di era reformasi. Yang pertama, KBK 2004. Kurikulum berbasis kompetensi. Pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan nyata siswa, seperti pemahaman nilai-nilai Islam, sikap religius, serta keterampilan beribadah dan bermuamalah. Dengan demikian, hasil belajar diukur dari kompetensi yang dimiliki siswa, bukan sekedar nilai ujian. Kedua, KTSP 2006. KTSP memberikan kebebasan yang lebih luas kepada sekolah dan madrasah untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum ini mendorong kreativitas sekolah agar pembelajaran agama Islam lebih relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa. Ketiga, Kurikulum 2013. Nilai-nilai keislaman diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang keempat, Undang-Undang Pesantren 2019. Pendidikan Islam di pesantren tetap mempertahankan ciri khasnya, seperti pengajaran kitab kuning dan nilai-nilai keislaman tradisional, namun juga mendapat dukungan hukum untuk berkembang. Tantangan pendidikan Islam di era reformasi. Yang pertama, kesenjangan kualitas. Perbedaan mutu pendidikan Islam masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Madrasah di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan sarana, pendanaan, dan akses informasi sehingga proses pembelajaran belum berjalan optimal seperti di kota-kota besar. Kedua, kualitas pendidik. Guru menjadi faktor kunci keberhasilan pendidikan Islam, namun masih banyak pendidik yang belum mendapatkan pelatihan keberlanjutan. Kurangnya peningkatan kompetensi membuat pembelajaran kurang inovatif dan belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan zaman. Ketiga, akses teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam belum merata. Keterbatasan jaringan internet dan perangkat digital menghambat madrasah dan pesantren dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara maksimal. Selanjutnya, inovasi dan adaptasi pendidikan Islam masa kini. Pertama, teknologi digital. Proses belajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mampu menjangkau peserta didik di berbagai wilayah tanpa batas ruang dan waktu. Kedua, pendidikan karakter. Pendidikan Islam masa kini menitik beratkan pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepemimpinan ditanamkan secara terencana agar peserta tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral. Ketiga, program multidisipliner. Pendidikan Islam mulai mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Hal ini bertujuan melahirkan lulusan yang memiliki wawasan keislaman yang kuat, sekaligus mampu berkontribusi di berbagai bidang profesional. Selanjutnya, madrasah aliyah modern di era reformasi. Pertama, integrasi kurikulum. Madrasah aliyah modern menggabungkan kurikulum nasional dengan pendidikan agama secara seimbang. Peserta didik dibekali ilmu umum dan keislaman agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Kedua, prestasi akademik. Fokus pembelajaran tidak hanya pada hafalan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini mendorong lulusan madrasah memiliki daya saing tinggi di dunia pendidikan lanjutan. Dan yang ketiga, kolaborasi internasional. Kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri memperluas wawasan global siswa dan guru. Kolaborasi ini menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan Islam sesuai dengan standar internasional. Lalu, apa harapan dan masa depan pendidikan Islam di Indonesia? Yang pertama, kualitas merata. Diharapkan pendidikan Islam dapat berkembang secara seimbang di seluruh daerah. Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa terkendala lokasi. Yang kedua, integrasi keilmuan. Pendidikan Islam ke depan diharapkan mampu menyatukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Integrasi inilah yang sangat penting untuk mencetak generasi yang religius, rasional, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dan yang ketiga, dukungan berkelanjutan. Kemajuan pendidikan Islam memerlukan dukungan dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat. Kebijakan, pendanaan, dan partisipasi bersama menjadi kunci terciptanya sistem pendidikan Islam yang kuat dan berkelanjutan. Kesimpulannya, dengan demikian, pendidikan Islam di era reformasi diarahkan untuk mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu bersaing di tengah perkembangan global. Demikian pembahasan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa era reformasi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita bersama mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.